Bagaimana sih caranya kita bisa jalan, berlari, menulis, dan sebagainya? Yang dulunya saat bayi hanya bisa tidur telentang, sekarang bisa tidur dengan berbagai cara. Kalian pasti sering dengar gak sih orang-orang bilang, anak kalau jalannya cepet, ngomongnya pasti lambat. Apakah iya? Bagaimana cara kita tahu perkembangan bayi lambat atau enggak? Lalu, supaya nggak lambat, bagaimana melatihnya? Ada istilah deteksi dini tumbuh kembang anak yang merupakan kegiatan untuk menemukan apakah ada penyimpangan pada tumbuh kembang anak dan untuk mengetahui apakah tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap umurnya atau sering disebut milestone. Deteksi dilakukan bukan untuk mendiagnosis sehingga bisa dilakukan oleh orang tua, petugas posyandu, maupun orang-orang terdekat anak. Deteksi dilakukan dengan melihat keseharian dan perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Salah satu tumbuh kembang anak yang dapat dideteksi adalah pada perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik menurut Harlock merupakan perkembangan fisik yang berhubungan dengan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang saling terkoordinasi. Dalam mengembangkan motorik dibutuhkan stimulus yang tepat. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua. Motorik kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar seperti berjalan, lari, dan melompat. Sedangkan motorik halus berhubungan dengan otot-otot kecil seperti menggenggam, menulis, dan memotong dengan gunting. Perkembangan motorik sering dijadikan perhatian dan pembahasan karena berpengaruh untuk kehidupan di masa depan. Perlu adanya stimulasi agar motorik pada anak berkembang dengan optimal. Nah, stimulasi motorik kasar mulai lahir hingga 3 bulan dapat dilakukan dengan cara memanggil nama si bayi. Dengan begitu, bayi akan merespon dan mencari sumber suara dengan menoleh ke kiri dan ke kanan. Saat usia 3-6 bulan, orang tua dapat membantu anaknya dalam membalikkan badan maupun tengkurap. Selain itu, orang tua juga harus membantu anak dalam menopang badan saat duduk. Pada usia 6-9 bulan, orang tua dapat menyediakan alat bermain yang aman, menata ruangan agar anak dapat merangkak dengan bebas. Pada usia 1-2 tahun, anak akan suka mendorong barang, melempar barang, naik turun tangga, dan tertarik untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang menarik. Orang tua harus lebih memperhatikan lingkungan bermainnya, terutama sudut-sudut tajam yang ada dalam ruangan, agar tidak membahayakan anak saat mengembangkan kemampuan motoriknya. Pada usia 2-4 tahun, anak mulai mampu meniru gerakan, dapat melempar tangkap bola, naik turun tangga, dan lain-lain. Pada usia 4-6 tahun, kemampuan motorik kasar anak sudah mulai kompleks. Misalnya, mampu menirukan gerakan tangan dan kaki yang kompleks, menirukan beberapa objek, dan mampu menirukan instruksi-instruksi. Stimulasi motorik kasar dapat dilakukan orang tua dengan memberikan permainan sesuai dengan usia anak. Nah, perlu kalian ketahui juga nih perkembangan motorik halus pada anak. Pada anak usia 0-3 bulan setelah lahir, anak sudah memiliki refleks menggenggam. Seiring berjalannya waktu, refleks menggenggam bayi perlahan mulai berkembang sehingga tangannya sudah mulai dapat mengepal. Kemudian, pada usia kedua bulan, tangan bayi ini masih sering mengepal, tetapi sudah lentur. Di bulan ketiga, jarinya lebih sering dalam keadaan terbuka. Pada usia 4-6 bulan, refleks menggenggam anak sudah mulai hilang. Anak seusia ini akan merentangkan jari mereka dan menggunakannya untuk menjelajah. Anak juga suka mengamati tubuhnya, termasuk jari-jarinya. Anak sudah bisa memegang suatu benda dan tidak mau melepaskannya saat diminta. Anak juga menyapu semua benda di dekatnya dengan tangannya. Pada usia 7-9 bulan, anak dapat memegang benda di depannya dengan benar dan sudah bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Anak juga sudah mulai belajar bertepuk tangan. Pada usia ini, anak sudah mulai mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau empasi. Pada usia 10-12 bulan, anak sudah bisa dengan terampil mencubit benda dengan jarinya, membalik halaman buku, dan menekan tombol mainan.
Pada usia 2-3 tahun, perkembangan motorik, verbal, kognitif, dan interaksi pada usia ini akan berubah secara signifikan. Anak mampu mendengarkan apa yang ibu katakan, serta memahami percakapan, cerita, dan lirik lagu. Pada usia 4-5 tahun, anak lebih suka bermain aktif dalam waktu yang lama dan memiliki kontrol yang lebih baik atas objek dari segala bentuk dan ukuran. Anak memiliki energi yang tinggi dan tertarik pada permainan dan lingkungan yang aktif karena anak sudah mampu meningkatkan keterampilan motorik dalam keseimbangan dan gerakan yang terkoordinasi, seperti menggunakan jari-jarinya untuk aktivitas yang lebih kompleks, contohnya mengontrol alat tulis dan menggambar, memakai dan melepaskan pakaian boneka, dan juga mengencangkan atau melepaskan resleting atau kancing. Pada usia 6 tahun, anak lebih aktif dalam terlibat di berbagai kegiatan. Keterampilan motorik halus anak masih berkembang dengan baik. Anak sangat tertarik untuk mengeksplorasi dan mencoba aktivitas dan olahraga baru. Pada usia ini, perkembangan keterampilan anak bervariasi dengan paparan berbagai aktivitas yang merangsang.